الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi, ringkasan pemuliaan terhadap ilmu, karya Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Al-Maq'adu Sadis Ashar, prinsip yang ke-16, Tauqiru majalisil ilmi wa ijlali aw'iyatihi, memuliakan atau menghormati majelis ilmu, wa ijlalu aw'iyatihi, dan memuliakan tempat atau wadah penyimpanan daripada ilmu. Fa majalisul ulama kama jalisil anbiya, majelisnya para ulama seperti majelisnya para nabi. Qala Sahal bin Abdullah, man arada ayanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Barang siapa yang ingin melihat bagaimana gambaran majelisnya para nabi, maka hendaknya dia melihat majelisnya para ulama. Digambarkan seperti ini tentang majelisnya para nabi yang sangat serupa dengan majelisnya para ulama, yaitu yaji'ur rajulu fayaqul ya fulan ayu syai'in taqulu fi rajulin halafa ala imra'atihi bikadza wa kadza. Digambarkan datang seseorang kepada ulama tersebut kemudian bertanya, wahai fulan, apakah hukumnya tentang ucapan seseorang yang bersumpah atas istrinya dengan model sumpah yang begini dan begini? Maka karena seorang yang alim, seorang ulama yang memiliki ilmu, kemudian dia memberikan jawaban, talaqat imra'atuhu, maka istrinya telah terjatuh kepada penceraian kepadanya. Berarti dia telah menceraikan istrinya dengan model sumpah yang begini dan begitu, sesuai dengan kaidah ilmu. Kemudian lagi, fayaji'u akhar, kemudian datang orang lain. Fayaqul, kemudian orang ini bertanya, ma taqulu fi rajulin, apa yang engkau katakan? Maksudnya hukumnya bagaimana menurut engkau? Ditanyakan kepada orang alim tersebut. Dia bersumpah kepada istrinya begini dan begini dengan model yang lainnya. Fayaqul, maka orang alim tersebut menjawab, falaisa yahnath bihadzal qaul. Kalau sumpah model begini dan begitu enggak berdosa, enggak apa-apa. Nah, maksudnya tidak berdosa, boleh. Kemudian dijelaskan oleh Sahal bin Abdullah, walaysa hadza li nabiyyin aw li alimin. Di majelis yang di situ ditanyakan tentang kebenaran petunjuk daripada Al-Qur'an tentang satu perkara, ataupun kebenaran petunjuk dari sebuah hadis untuk mengetahui hukum satu perkara, ini tidak mungkin terjadi kecuali di majelisnya para nabi atau majelisnya orang yang alim. Fa'rifu lahum bidzalik, maka mereka yang datang ke majelis para nabi
majelis para ulama tahu tentang hukum masing-masing dari perkara yang dihadapinya, sehingga majelis para ulama, majelis ilmu sangat serupa dengan majelisnya para nabi. Maka hendaknya kita menghormati majelis ilmu. Fa'ala dhalibil ilmi aya'rifa li majalisil ilmi haqqaha. Maka setiap para thalabul ilmi hendaknya dia tahu, faham apakah kewajiban terhadap majelis ilmu tersebut. Fayajlis fiha jalsatal adab. Maka tatkala dia mengetahui tentang hak atau keharusan yang harus dilakukan di majelis ilmu tadi, maka dia hendaknya duduk dengan duduk yang beradab, yang beretika, yang memiliki tata krama. Wa yasgha ila syaikhi nadhiran ilaih, dan dia perhatian di dalam majelis itu dengan memandang gurunya, dengan perhatian kepadanya. Fala yaltafit anhu min ghairi darurah, dan dia jangan atau tidak boleh tengok kanan kiri kalau memang tidak harus. Jadi kalau tidak harus jangan tengok kanan kiri. Makanya ada sebagian orang yang alim merasa tidak suka tatkala di majelisnya ada seseorang menengok sudah jam berapa sekarang. Nah, ini ya tidak dituntunkan di majelisnya orang yang alim. Harus perhatian. Wala yadrib lidhahjatin yasmauha, dan tatkala terjadi sebuah ya kekacauan atau suara yang ya bising, maka yang duduk di majelis ulama tadi tidak pecah fokus. Wala ya'bath biyadaihi aw rijlaihi, demikian pula dia tidak boleh melakukan hal-hal yang sia-sia, bermain-main dengan kedua tangannya atau dengan kedua kakinya. Ini tatkala duduk di majelis ilmu. Wala yastanidu bi hadrati syaikhihi, dan dia tidak bersandar di majelis syekhnya. Wala yattaki'u ala yadihi, dan juga tidak bersandar dengan tangannya. Jadi duduk seperti ini, duduk dengan sebagaimana yang kalian saat ini duduk. Tidak bersandar ya kepada sesuatu, atau juga tidak bersandar dengan tangannya. Wala yukthar tanahnah wal harakah, dan tatkala duduk di majelis ilmu tidak banyak mendehem, ya, tidak banyak batuk-batuk mendehem, atau juga tidak terlalu banyak melakukan gerakan. Jadi gerakan-gerakan yang tidak ada gunanya itu tidak dituntunkan, tidak diperbolehkan, apalagi bergerak berjalan ke sana kemari. Di majelis ilmu ini tidak dituntunkan. Wala yata'allam wala yatakallam ma'a jarihi, dan di majelis ilmu tersebut dia tidak ngobrol sendiri dengan teman duduknya. Wa idza 'atasa hafadha sautahu, dan apabila dia bersin maka suaranya dikecilkan, mungkin dia tutupin atau dengan cara bagaimana sehingga suaranya tidak keras. Wa idza tatha'aba satara fammahu, dan apabila dia menguap maka dia tutupi mulutnya. Ba'da raddi juhdihi, setelah dia mencurahkan segala upayanya untuk tatkala dia menguap tidak ya terbuka mulutnya. Ini adab etika di majelis ilmu yang merupakan prinsip yang harus dipegang oleh para penuntut ilmu tatkala dia hendak memuliakan ilmu, dan itu harus dengan ikhlas.
Sehingga para thalabul ilmi memiliki kekuatan-kekuatan yang berbeda dibandingkan yang bukan thalabul ilmi di dalam belajar dan juga di dalam menyebarkan ilmu. Jadi di majelisnya saja mirip dengan majelisnya para ulama, sehingga mirip dengan majelisnya para nabi, sehingga mereka tatkala tumbuh besar pun mereka tumbuh besar sebagaimana para nabi di dalam mengemban agama ini. Berikutnya, wa yanzamu ila tawqiri majalisil ilmi ijlalu aw'iyatihi. Dan ini termasuk daripada memuliakan majelis ilmu adalah memuliakan tempat ilmunya, wadahnya. Allati yuhfadhu fiha, yang dengan ilmu tersebut ilmunya terjaga. Dan yang pokoknya dari wadah ilmu, dari tempat ilmu adalah kitabnya, bukunya. Maka hendaknya bagi para thalabul ilmi saunu kitabihi, dia menjaga bukunya, jangan dioret-oret, jangan disobek, jangan buat mainan, disampulin, dikasih nama, diberi tanggal, ya. Dan dengan hal-hal lain, mungkin pakai ya pewarna seperti stabilo. Wa hifdzu wa ijlaluhu, menjaga dan memuliakannya sehingga buku tertata, tidak tercecer, rapi. Wal i'tinau bihi, dan juga perhatian. Alhamdulillah bukunya Ustadz dari dulu, dari tahun 93 masih ada, ya, masih terjaga. Ya, itu bukti bahwasanya kita tuh cinta dengan ilmu. Ya. Dan kadang kita sampai enggak jajan, hanya sekedar ingin beli buku, ya, hanya sekedar beli buku sehingga kita tidak jajan, ya, tapi kita dapat buku karena uangnya yang buat jajan, ya, kita ya tabung, akhirnya bila akhirnya terbeli sebuah buku. Berikutnya, fala yaj'alu sunduqan yakhshuhu biwada'ihi, dan janganlah kau jadikan buku itu sebagai kotak atau sebagai lemari, sebagai tempat penitipan, ya, barang titipan, jangan. Ya. Wala yaj'alu buqan, dan jangan sampai dijadikan bukunya itu sebagai trompet. Kalau di masa kita ini ada trompet, ada ya semacam main perahu-perahuan, ya, burung dara, ya, ataupun digambar dengan gambar-gambar yang tidak bermanfaat. Wa idza wada'ahu bilutfin wa inayah, dan tatkala dia meletakkan bukunya, letakkanlah dengan lembut dan penuh perhatian. Di sini ada satu kisah tentang peristiwa di mana Ishaq bin Rahuyah pada satu hari dia, ya, dengan bukunya tadi dia melemparkan. Kemudian dilihat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, ahakadha yuf'alu bikalamil abrar, apakah engkau memberlakukan kitabmu seperti ini, padahal kitabmu itu isinya ucapan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, bahkan di dalamnya ucapan Rasulullah, ucapan para sahabat, bahkan di dalamnya ucapannya Allah SWT, Al-Quran. Apa demikian ini? Jadi karena di dalamnya isinya baik-baik, maka dirawat, dijaga dalam rangka memuliakan, ya, orang-orang saleh, apalagi Rasulullah SAW, apalagi firman Allah SWT. Yang terakhir, wala yattaqi'u 'alal kitab, dan janganlah kitab itu untuk bersandar, jangan dijadikan sebagai bantal, jangan dijadikan sebagai tumpuan. Ya, jadi kalau kita mau tumpuan dalam kondisi capek, lelah, jangan di kitab. Harus memuliakan kitab. Ayadahu 'inda qadamaihi, dan jangan meletakkan kitab di sisi kedua kakinya. Wa idza kana yaqra fihi 'ala syaihi, dan apabila dia diperintahkan untuk membaca di hadapan syekhnya, maka rafa'ahu 'anil ard, maka bukunya diangkat, jangan ditaruh di lantai.
wa hamalahu biyadaihi, maka dia bawa dengan kedua tangannya, jangan diletakkan di atas lantai. Ini prinsip yang ke-16 dari prinsip pengagungan terhadap ilmu ataupun pemuliaan terhadap ilmu, yaitu memuliakan majelis ilmu dan juga memuliakan wadah ilmu, yaitu dalam hal ini pokoknya adalah Alkitab. Ini saja, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين أيلا هي